Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Ersbeno Arif, dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Pasti masih banyak yang sampai sekarang merasakan bagaimana suasananya yang sangat tegang dan berdebar-debar ya. Kemarin ketika menyaksikan atlet panjat tebing kita, Frederick itu berlaga di final panjat tebing di Olimpiade Paris ya, dan akhirnya Indonesia mencatat atau berhasil mendapatkan satu medali emas. Ya, ini mengobati kekecewaan kita karena banyak sekali cabang olahraga lain yang berguguran, termasuk juga dari bulu tangkis. Nah, tentu eh, ini penting kita mengucapkan selamat ini, dan saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung yang menjadi salah satu pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI ya singkatannya begitu. Halo Bung Rocky, akhirnya dapat juga medali emas ya yang di Olimpiade Paris ini ya. Selamat untuk Frederick, selamat untuk Anda dan seluruh pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan juga selamat untuk rakyat Indonesia. Ya, saya mojok sebentar di ngopi di Paris tuh karena terkuras juga energi dan emosi sebetulnya menyambut medali emas yang kita bisa persembahkan pada negara. Dan kelihatannya tidak sia-sia bahwa akan ada 17 Agustus di IKN yang mungkin bisa ikut dirayakan medali emas itu. Jadi kalau IKN kelihatannya sepi, nah kita sumbangkan sesuatu yang menggembirakan, yaitu medali emas buat Pak Presiden Jokowi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dan sekali lagi itu upaya kita untuk memuliakan hal-hal yang bersifat sportivitas, hal-hal yang bersifat menumbuhkan keyakinan bahwa negeri ini bisa ditumbuhkan melalui segala macam bidang. Nah, bidang olahraga yang saya tekuni, dan kita memenangkan pertandingan itu dengan mengalahkan Amerika dan China. Jadi agak lucu sebetulnya, China dan Amerika, dua raksasa itu bisa kita kalahkan di dinding panjat tebing. Dan semua hal yang menyebabkan kita percaya bahwa atlet-atlet kita punya kemampuan untuk membuktikan bahwa bendera Indonesia masih bisa dikeluarkan di tingkat global. Walaupun bendera Indonesia kadangkala direndahkan, dianggap bahwa Indonesia itu negara yang lagi ada masalah dengan demokrasi segala macam tuh. Tetapi di bidang olahraga kita pisahkan itu. Tetap semangat sportivitas kita tunjukkan bahwa walaupun politik seringkali tidak sportif, tapi olahraga harus sportif. Jadi sekali lagi saya senang, dan saya akan bawa pulang medali emas. Dan tentu pelatih-pelatih atlet kita dengan susah payah telah membuang tenaga mereka, waktu dan pikiran untuk memuliakan negeri ini melalui olahraga panjat tebing. Sesuatu yang ya kita ingat bahwa ada hiruk pikuk politik, tetapi di sudut-sudut kota masih ada atlet-atlet, anak-anak muda yang sibuk atau menyibukkan diri dengan aktivitas yang disebut wall climbing. Dan ini kan satu contoh bagaimana kehidupan di negeri tercinta tidak mungkin dikuasai sekedar oleh isu-isu politik. Ya, saya kira memang kita semua rakyat Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Frederick, pelatih dan pengurus Federasi Panjat Tebing, karena setidaknya bangsa Indonesia itu bisa merayakan kemerdekaan ke-79 kali ini dengan kebahagiaan dan juga kebanggaan sebagai sebuah bangsa ya, karena Indonesia bisa setidaknya ini bisa mendapatkan satu medali emas. Sementara ini ya, kita masih menunggu lagi dari cabang olahraga angkat berat. Tetapi Bung Rocky, sedihnya ini ternyata warga sekitar IKN itu tidak bisa ikut merayakan kebahagiaan itu, tidak bisa lengkap itu karena mereka ternyata ini dilarang untuk ikut hadir dalam upacara bendera di IKN. Karena itu terasa janggal kalau penduduk di sekitar ibu kota itu tidak boleh mengikuti upacara di dalam kompleks ibu kota IKN atau calon IKN itu.
kan itu menunjukkan ada diskriminasi. Begitupun apapun, kalau itu upacara bendera mau ditaruh dimanapun, itu adalah hak semua warga negara untuk ikut berpartisipasi. Itu bahkan di tengah hutan, saya pernah atau berkali-kali ikut upacara bendera di atas, di puncak-puncak gunung, dan itu kegembiraan tersendiri itu. Mendaki sambil membawa bendera di puncak gunung Gede, puncak gunung Rinjani, puncak gunung Kerinci, itu membahagiakan sekali itu, karena disitulah kita melihat pengalaman naik berjam-jam baru sampai di atas menyanyikan Indonesia Raya. Itu sama seperti kegembiraan di atas podium Olimpiade di kota Paris ketika bendera Indonesia ditarik ke atas dan di kiri kanannya ada bendera Cina dan bendera Amerika yang bergerak lebih pelan dari bendera Indonesia, kan itu membanggakan tuh. Tetapi kalau kita balik ke IKN dan tiba-tiba ada berita bahwa IKN itu disterilkan dari rakyatnya sendiri, itu agak ajaib. Berarti ada sesuatu tuh, ada diskriminasi, seolah-olah kemuliaan negeri ini hanya boleh dinikmati oleh para pejabat, para menteri, dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Pak Jokowi. Itu juga sesuatu yang mengecewakan. Dan akibatnya orang mulai bikin dugaan, kenapa rakyat tidak boleh ikut mengungkapkan kebanggaan bernegara di calon ibu kota baru, walaupun ada kecenderungan mangkrak. Dan mungkin sebetulnya karena terbaca bahwa netizen atau mereka yang ikut dalam upacara bendera di IKN itu akan memfoto lalu memviralkan bagian-bagian yang mangkrak dari ibu kota itu kan. Tapi biasa aja kan, nggak perlu ada larangan tuh. Seharusnya lebih banyak rakyat yang bergembira tuh, karena upacara kemerdekaan itu adalah pesta rakyat, kegembiraan rakyat, bukan upacara formal negara dengan fasilitas yang bahkan disediakan mungkin ada 1000 mobil yang disewa di situ tuh, tapi rakyatnya tersingkir dari upacara itu. Jadi keberadaban negeri ini juga ditunjukkan oleh keikutsertaan dari rakyat kecil menyelami batin Republik ini setelah 79 tahun dan berupaya untuk mengingat bagaimana para pahlawan menumbuhkan kemerdekaan ini. Dan IKN yang ada di laptop Pak Jokowi mesti sesuai dengan faktanya bahwa sudah ada monumen-monumen tertentu di IKN dan itu bisa dinikmati oleh rakyat justru di acara kemerdekaan ini. Nah, ini mumpung Anda bicara soal kepahlawanan ya, dan juga prestasi atlet itu ya. Kalau Anda, bagaimana dari perspektif Anda ini berkaitan dengan soal ini? Tentu buat saya makna kepahlawanan hari-hari ini menjelang seminggu sebelum 17 Agustus adalah sportivitas untuk menunjuk siapa yang berkhianat dan siapa yang seharusnya jadi pahlawan. Dalam kondisi sekarang lebih sering orang memuliakan pahlawan ketimbang mengingat para pengkhianat. Tentu pahlawan tidak ingin dimuliakan karena mereka melakukan sesuatu beyond the call of duty, itu melampaui tugas yang ada pada mereka. Kegembiraan hati mereka kalau dia bisa memelihara semangat nasionalisme, semangat patriotisme, kan itu yang kita sebut sebagai perayaan atau mengingat para pahlawan ketika kita merayakan kemerdekaan kan. Kita merdeka karena ada orang-orang yang mengambil risiko untuk mempertahankan kebebasan. Kita merdeka karena banyak tokoh yang berkumpul lalu memutuskan untuk menghentikan kolonialisme. Kita merdeka karena kesadaran berbangsa dan bernegara sudah tiba pada saat momentum yang disediakan oleh sejarah. Karena itu Soekarno-Hatta kemudian mengambil momentum itu kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi kalau sekarang kita ucapkan lagi bahwa kemerdekaan itu adalah pintu gerbang, maka kita mesti berpikir bahwa seharusnya pintu gerbang itu sudah kita lalui. Dan kita sudah hidup di dalam kemakmuran dan sudah hidup dalam keadilan, sudah hidup dalam kesetaraan. Tapi itu yang tidak ada. Jadi refleksi kita terhadap kemerdekaan itu harus dimulai dengan evaluasi apakah janji kemerdekaan, yaitu melewati pintu gerbang, sudah disediakan oleh pemerintah, sudah diisi oleh pemerintah. Kan ternyata terlantar, bahkan untuk masuk ke IKN aja dihalangi. Itu bagaimana kita menggembirakan diri kalau kemampuan Presiden Jokowi itu hanya sekedar dimaksudkan untuk mengajak para selebritis, para influencer yang adalah juga pemuja-pemuja beliau. Sementara rakyat kecil yang punya hak untuk merayakan kemerdekaan dilarang ikut kemerdekaan, hanya disediakan live streaming. Live streaming itu kan ya sesuatu yang secara formal juga kita bisa ikut di mana-mana, tapi mengalami sendiri
naiknya bendera merah putih itu satu pengalaman historis bagi rakyat di sekitar IKN. Dan lebih lagi kalau ternyata IKN itu belum selesai, ya buat apa dipaksakan perayaan di situs, padahal live streaming itu tidak memperlihatkan bagian-bagian mangkrak. Kan pasti akan diedit sudut pandangnya supaya terlihat megah. Nah kalau ada rakyat di situ ya pasti kamera rakyat dan kemana-mana. Jadi saya kira ini juga curang karena hak rakyat untuk melihat bangsa ini dari segi yang gemerlap maupun segi yang gelap itu harus disediakan. Oke, Bung Rocky, kemarin itu kan kita bicara soal peristiwa politik di Bangladesh ya. Perdana Menteri Sheikh Hasina yang berkuasa sudah terlalu lama ini dijatuhkan oleh para demonstran dan kemudian kabur ke luar negeri. Dan Anda sempat juga mengingatkan hal serupa itu sangat mungkin terjadi pada Jokowi dan keluarganya sekarang tengah membangun politik dinasti. Kondisi politik Indonesia terkait dengan keadaan dunia juga tuh. Peristiwa di Bangladesh ketika kekuasaan itu melakukan tindakan brutal, menghalau dan bahkan membunuh para demonstran. Kan itu peristiwa yang harus juga kita ingat dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masih menumbuhkan harapan bahwa negeri ini bisa dimerdekakan kembali dari cawe-cawe kekuasaan hari ini. Kita masih bermimpi bahwa 17 Agustus nanti itu akan menjadi peringatan bahwa seorang presiden yang dipilih secara merakyat ternyata lebih mementingkan keluarganya. Jadi apapun Pak Jokowi tetap akan menyelesaikan tugasnya, tetapi ingatan rakyat terhadap perilaku politik Pak Jokowi itu nggak mungkin dihapus hanya dengan kemegahan upacara di istana. Dan kelihatannya Ibu Mega juga mungkin tidak akan hadir, atau saya menduga kuat bahwa Megawati tidak akan hadir karena kimianya udah berubah. Tentu Ibu Mega merasa bahwa selama kemerdekaan yang dia tahu sejak dia kecil, ada kegembiraan wong cilik itu. Di mana-mana ada pesta rakyat di gang-gang kecil, di lapangan-lapangan yang sempit, orang berebut makan kerupuk, lari karung, tarik tambang. Tetapi di IKN itu tidak mungkin dilakukan karena yang hadir kan petinggi-petinggi kan dan selebritis. Rakyat sebetulnya tidak terhibur karena bagi rakyat itu merayakan kemerdekaan dan merayakan pesta di kampung-kampung. Nah sekarang mereka ingin pesta itu bisa mereka nikmati di IKN yang menjadi kampung besar sebetulnya. Tapi kalau dia dilarang atau dihalangi untuk ikut di dalam kegembiraan itu penanda ada sesuatu yang tidak disembunyikan. Kan hanya itu dasar analisis kita. Jadi sekali lagi harus jujur, kenapa rakyat kecil tidak boleh ikut di dalam kegembiraan kemerdekaan? Padahal dari awal hak mereka lah yang harus kita penuhi. Kalau pejabat kan ya bisa basa-basi juga di situ, diundang oleh Pak Jokowi, mungkin terpaksa mesti datang walaupun gedumel sebetulnya karena kondisi yang ada di IKN itu tidak senyaman di Istana Merdeka di Jakarta. Demikian juga mungkin kondisi penunjang di situ tidak mencukupi, tapi ya demi basa-basi datang ke situ. Itu juga kan semacam kemunafikan. Kalau memang merasa bahwa tidak bahagia menghadiri IKN, yang usah datang. Kan itu pilihan kita atau pilihan mereka sebetulnya. Yang pilihan yang harus mereka pilih itu kejujuran bersikap terhadap undangan untuk datang ke IKN merayakan hari kemerdekaan. Nah, sekarang ini saya kira setelah nantinya euforia mendapatkan medali emas yang diraih Fedri di cabur atau cabang olahraga panjat tebing ini berlalu, mesti fokus perhatian publik nanti akan terfokus ke upacara 17-an di ibu kota Nusantara. Saya kira mereka akan mencermati setiap detail yang akan terjadi. Karena kita tahu ini peristiwa yang harusnya sakral, tapi kemudian menjadi banyak sekali cibiran gitu, terutama dari netizen karena ya tampak sekali dipaksakan demi ambisi Jokowi itu untuk meninggalkan legacy IKN. Banyak orang menunggu peristiwa di IKN nanti 17-an di situ. Apa yang akan disiarkan dari sudut-sudut IKN itu? Kan rakyat Indonesia juga ingin tahu progresnya seberapa serius sebetulnya kan, karena itu jangan diedit gambar-gambarnya itu. Tapi kelihatannya upacara di IKN itu akan sedikit kekurangan marwah merdekanya, pekik merdeka, karena hanya dihadiri oleh elit, tidak dihadiri oleh rakyat. Demikian juga
mungkin pers asing juga akan di-brief untuk tidak mengambil sudut-sudut yang bisa menunjukkan betapa berantakannya IKN. Tapi kita juga mungkin akan diomeli oleh istana. Kok belum apa-apa udah sinis atau udah tidak percaya bahwa IKN itu udah rapi. Ya memang tidak percaya. Kenapa? Karena hak rakyat untuk melihat dengan mata kepala sendiri aja dihalangi kok. Nah, sekali lagi kita mau pisahkan antara keinginan untuk memuji Presiden Jokowi dan fakta bahwa upacara kenegaraan itu tidak bisa diikuti secara real time dalam pengertian terlibat secara emosional di dalam peristiwa itu, karena kelihatannya elite aja yang akan ada di situ, dan itu artinya akan ada pengeditan berita habis-habisan. Kesempatan itu yang saya kira perlu diingatkan. Jadi sekali lagi mari kita ingatkan bahwa hak merdeka itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia, dan hak menikmati hari kemerdekaan adalah hak yang tidak boleh diedit dari sudut kamera apapun. Baik, Bung Rocky, sekali lagi selamat dan tetap salam akal sehat. Salam akal sehat.